Halo sepuh-sepuh, gimana kabar kalian? Pada sehat-sehat aja ya kan? Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat datang di channel Al Series, tempat bagi para pecinta donghua mendapatkan spoiler menarik seputar donghua favorit. Bagi kalian yang sudah nonton spoiler sebelumnya, Mimin ucapkan xie. Bagi yang belum nonton, Mimin sarankan agar kalian nonton terlebih dahulu supaya kalian gak bingung dengan alur pembahasan kali ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Huo Yuhao diam-diam meninggalkan kediaman dan mencari sebuah hotel untuk bermalam. Di keesokan harinya, Nan Qiuqiu segera membawa Yuhao menemui ibunya di sebuah toko pakaian. Huo Yuhao membungkuk menyapa penatua Nan Suishui. Ia merendahkan suaranya ketika menanyakan bagaimana situasi di kota naga. Saya mendengar bahwa setelah Kekaisaran Ryue menguasai kota naga, mereka mengusir setiap sekte yang ada di kota. Nan Suishui menghela nafas tak berdaya ketika dia menjawab mengatakan, sebagian sekte diambil alih oleh Kekaisaran Ryue sementara beberapa di antaranya dipaksa meninggalkan kota. Namun untungnya mereka tidak melakukan apapun kepada orang-orang. Ini adalah alasan mengapa kami dapat mempertahankan beberapa sumber daya kami. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Ia penasaran apa yang Kekaisaran Ryue rencanakan dengan mengambil begitu banyak sekte. Nan Suishui mengatakan bahwa Kekaisaran Ryue mungkin akan menggoda sekte tersebut untuk bergabung dengannya. Jika sekte itu menolak tunduk di bawah perintah Kekaisaran Ryue, Kekaisaran Ryue pasti akan membunuh mereka semua. Nan Suishui memandang Yuhao dan berkata, karena kamu sudah ada di sini, maka aku akan langsung membawamu ke tempat misterius itu. Nan Suishui mengenakan topi bambu dengan kerudung sebelum membawa Yuhao menuju ke arah utara. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di Sekte Air Dragon. Sekte Air Dragon telah hancur akibat peperangan. Melihat kondisi sektenya yang telah dihancurkan, Nan Suishui menutup matanya dengan perasaan menyakitkan. Warisan Sekte Air Dragon telah diturunkan selama lebih dari 1000 tahun. Akan tetapi tidak disangka Sekte Air Dragon akan hancur di tangannya. Nan Suishui membawa Yuhao ke sebuah sumur yang terletak di halaman belakang. Ketika Yuhao semakin dekat dengan sumur tersebut, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang sangat menarik di dalam sumur tersebut. Nan Suishui menjelaskan bahwa sumur ini disebut musim semi yang dingin. Sumur ini mengandung energi spiritual. Di bagian bawah sumur ini ada sebuah gua yang di dalamnya terdapat batu mineral eksotis. Hanya saja suhu di dalam gua terlalu rendah. Bahkan Douluo berjudul dari Sekte Air Dragon tidak bisa tinggal terlalu lama di dalam gua tersebut. Nan Suishui memandang Huo Yuhao dan berkata, Yuhao, jiwa bela dirimu adalah es tertinggi. Kamu seharusnya bisa bertahan hidup di gua ini meskipun suhunya sangat rendah. Jika batu-batu di dalam gua berguna bagimu, cobalah untuk menambangnya. Bagaimanapun, kami tidak akan kembali ke sekte kami dalam waktu dekat. Anggap saja sebagai kontribusi kami pada Sekte Tang. Saya harap kita bisa bekerja sama lebih erat di masa mendatang. Singkatnya Huo Yuhao memasuki sumur sementara Nan Suishui dan Nan Qiuqiu akan berjaga di luar. Suhu di dalam sumur benar saja sangat dingin. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan energi asal yang sangat dingin mengalir di bawah air. Huo Yuhao mengedarkan kekuatan jiwanya dan terus masuk semakin dalam. Di dalam gua tersebut terdapat sebuah pintu kecil. Di dalam pintu itu ada batu mineral yang tidak diketahui asalnya namun memancarkan aura yang sangat dingin. Seluruh dinding gua terbuat dari kristal biru tua yang bersinar. Permaisuri es muncul di samping Yuhao dan berkata, mungkinkah ini kristal es surgawi yang legendaris? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tempat seperti ini ada di dunia manusia? Permaisuri es dengan cepat meraih bahu Yuhao dan bertanya bagaimana dia bisa menemukan tempat ini. Yuhao menjawab, seorang penatua membawaku ke sini. Ini adalah lokasi sekte mereka. Yuhao lalu bertanya balik, apa itu gua es misterius beraneka ragam dan kristal es surgawi? Permaisuri es menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan emosinya sebelum menjawab mengatakan, gua es misterius beraneka ragam adalah tanah harta karun bagi para pembudidaya jenis es yang hanya akan terbentuk selama jutaan tahun di bawah tekanan dingin ekstrim. Gua es misterius sama seperti danau kehidupan. Gua es misterius dapat memelihara binatang buas tipe es memungkinkannya mencapai terobosan demi terobosan. Dalam waktu singkat, binatang jiwa tipe es dapat menerobos kemacetan kultivasi mereka. Setelah mendengar kata-kata permaisuri es, Huo Yuhao seketika tercengang. Ia lalu bertanya apakah tidak ada gua es misterius beraneka ragam di inti ekstrim North.
Skydream muncul di samping Permaisuri Es dan berkata setidaknya ada satu tempat lagi. Saat itu saya mengkonsumsi semacam esensi yang membuatku menerobos 1 juta tahun budidaya. Sepertinya esensi itu berasal dari gua es misterius beraneka ragam. Permaisuri Es menoleh ke Huo Yuhao dan berkata, saya tidak berharap akan ada gua es misterius beraneka ragam kedua di dunia ini. Keberuntunganmu sangat bagus, kamu tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Selain itu karena gua ini dipenuhi begitu banyak kristal es surgawi, sehingga kemungkinan akan ada banyak esensi es di tempat ini. Adapun kristal es surgawi, meskipun itu tidak seberharga esensi es, namun kristal es surgawi masih sangat berharga. Kristal es surgawi adalah logam kelas atas yang sangat langka dengan tipe es terkuat berbentuk kristal. Kristal es surgawi sangat kuat dan keras. Huo Yuhao menggunakan cakar Dark Golden Terror Claw-nya namun hanya memberikan sedikit goresan kecil pada kristal es surgawi. Ini menunjukkan betapa tangguhnya logam kristal es surgawi. Permaisuri Es memberitahukan bahwa satu-satunya cara untuk mengambil kristal es surgawi dengan menuangkan kekuatan jiwa es tertinggi ke dalamnya. Ketika Yuhao menuangkan kekuatan jiwa es tertingginya, ekspresi keterkejutan segera melintas di wajahnya. Dia seperti merasakan kristal es surgawi tersebut memiliki emosi seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri. Permaisuri Es menjelaskan bahwa alasan mengapa itu disebut kristal es surgawi ialah karena telah berevolusi menjadi ranah dengan kehidupannya sendiri. Mineral dan logam dapat memancarkan aura dan emosi hidup mereka sendiri ketika mereka mencapai kualitas tertentu. Dengan dukungan kekuatan es tertinggi Permaisuri Es dan Putri Salju, Huo Yuhao dapat dengan mudah menambang semua kristal es surgawi yang ada di dalam gua. Satu persatu kristal es surgawi ditarik keluar dari dinding gua kemudian menyimpannya secara terpisah di cincin penyimpanannya. Setelah mengambil semua kristal es surgawi, Huo Yuhao bergegas keluar dari sumur. Nan Sui Sui dan Nan Qiu Qiu telah sedari tadi menunggunya dengan penuh kekhawatiran mengenai keselamatan Yuhao. Setelah Yuhao keluar dari sumur, Yuhao lalu menjelaskan bahwa gua ini memang tempat harta karun yang menyimpan logam khusus yang sangat langka. Saat dia berbicara, Huo Yuhao memperlihatkan sepotong kristal es surgawi yang memancarkan cahaya biru tua di telapak tangannya. Nan Qiu Qiu yang penuh kegirangan ingin menyentuh kristal-kristal es surgawi namun dihentikan oleh Nan Sui Sui karena khawatir Nan Qiu Qiu akan terluka. Bahkan dengan kekuatan Nan Sui Sui, ia sendiri bahkan tidak berani menyentuhnya karena takut dengan energi asal es tertinggi yang terkandung di dalam kristal tersebut. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, meskipun logam ini mengandung energi asal es tertinggi yang sangat besar, tetapi itu sangat stabil. Selama kalian tidak menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya, semuanya akan baik-baik saja. Saat Yuhao berbicara dia menyerahkan kristal itu ke tangan Nan Qiu Qiu. Nan Sui Sui sangat penasaran bagaimana Yuhao dapat mengambil kristal ini. Bahkan dengan kekuatan Nan Sui Sui, ia sama sekali tidak dapat mengambil bahkan sepotong kecil apapun. Yuhao menjawab bahwa seseorang harus memiliki kekuatan jiwa es tertinggi untuk mengambil kristal es surgawi ini. Tanpa kekuatan es tertinggi, saya pasti tidak akan bisa mengambilnya. Nan Sui Sui mengangguk lalu mengambil kristal tersebut di tangan Nan Qiu Qiu. Setelah melihatnya sebentar, dia mengembalikannya ke Yuhao. Yuhao merenung sejenak sebelum berkata, Penatua Nan, kristal ini hanya dapat dibentuk dan diekstraksi menggunakan kekuatan jiwa es tertinggi. Setelah saya mengekstraknya menjadi alat jiwa, saya pasti akan membagikannya ke Sekte Earth Dragon. Nan Qiu Qiu melompat dengan penuh semangat sembari mengatakan, Yuhao, aku tidak peduli dengan orang lain, tapi aku menuntut bagian jika kamu menggunakan harta yang begitu indah untuk memproduksi alat jiwa. Tepat ketika Nan Sui Sui hendak kembali, Huo Yuhao menghentikannya dan menjelaskan bahwa ketika dia memasuki sumur, ia menemukan ada sumber mata air dengan suhu yang sangat rendah di dalam sumur ini. Huo Yuhao merasa ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya sehingga dia berencana untuk pergi ke mata air tersebut untuk menyelidiki apakah ada sesuatu di sana. Menurut Yuhao, karena tempat ini dapat membentuk logam langka yang dianggap sebagai salah satu harta paling berharga, Yuhao menyimpulkan kemungkinan ada sesuatu yang sangat berharga di bawah sana. Singkatnya Huo Yuhao kembali masuk menelusuri sumur musim semi yang dingin. Huo Yuhao terus menyelam lebih dalam hingga mencapai mata air. Setelah mencapai mata air, Huo Yuhao turun lagi hingga 50 meter. Semakin dalam Yuhao turun, tekanan yang ia rasakan semakin meningkat. Bahkan dengan kekuatan es tertingginya, ia masih sulit menahan tekanan di sekitarnya. Di bawah mata air tersebut, terdapat sebuah lubang kecil yang berukuran sekitar 10 meter. Di dalam lubang tersebut,
terdapat total 45 esensi es misterius yang memancarkan aura yang sangat dingin. Keempat roh Yu Hao mulai menyerap esensi es tersebut. Permaisuri es menggunakan ekor kalajengkingnya dan berhasil menyerap 9 esensi es membuat kekuatannya meningkat pesat. Gelombang cairan biru tua dengan cepat mengalir ke tubuhnya membuat tubuh permaisuri es tampak jauh lebih hidup. Di saat Putri Salju menyerap esensi es tersebut, selain kekuatannya yang meningkat pesat, tubuh kecilnya berangsur-angsur tumbuh dari seorang gadis kecil berubah menjadi sosok asli Ratu Salju. Dalam waktu singkat, Ratu Salju berhasil menyerap 13 esensi es. Ratu Salju mengangkat tangannya membentuk rune aneh yang menyerupai kepingan salju. Huo Yu Hao merasa bahwa Putri Salju kini tampak berbeda. Selain peningkatan kekuatannya, tubuh asli serta ingatannya kini telah sepenuhnya pulih. Permaisuri es melayang ke atas Ratu Salju sembari mengatakan, "Kau akhirnya kembali." Ratu Salju berbalik dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Yu Hao yang telah merawatnya selama bertahun-tahun ini. Ratu Salju mengatakan, "Saya akan selalu mengingat kebaikanmu, karena kamu telah merawat saya selama ini, saya akan selalu mengikutimu." Ratu Salju yang merasakan ada sesuatu di tubuh Yu Hao mengangkat tangannya dan membuka baju Yu Hao. Tatapan matanya tiba-tiba berubah saat menatap skala terbaik di tian di dada Yu Hao. Ratu Salju meliriknya dan berkata, "Jangan khawatir, dengan bantuan kami, sekali kekuatanmu mencapai tingkat tertentu, kamu pasti akan dapat melepaskan beban dari skala terbalik di Tian. Namun untuk saat ini kita tidak bisa melakukannya. Meskipun saya sudah bangun, saya akan menekan kekuatan saya sendiri. Jika tidak, di Tian akan bergerak melawanmu." Begitu dia menyadari bahwa aku menghuni tubuhmu. Ketika kamu berhasil mendapatkan cincin jiwa ke-8, lakukan perjalanan ke Extreme North. Di sana ada tempat yang sangat cocok untuk membantu terobosan kultivasimu. Bahkan di Tian tidak akan memiliki waktu yang mudah membunuhmu begitu kamu menjadi titel Douluo.